kebesaran-Mu, akan keagungan-Mu dari hati mereka yang mendalam, karena mereka yang percaya Engkau sumber kekuatan bahkan jaminan kehidupan mereka. Terimalah, berkatilah, sehingga apa yang mereka lakukan hari ini menjadi tanda kasih dari Allah untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Sebentar lagi mereka akan memasuki kegiatan sekolah minggu, kelas sekolah minggu. Tuhan, berkatilah pengajaran iman yang akan disampaikan oleh kakak yang membawakan cerita, kakak pendamping, atau seluruh guru sekolah minggu serta majelis pembinanya. Berkatilah juga orang tuanya, saudara-saudaranya. Kiranya hari ini kuasa anugerah Tuhan melingkupi mereka, sehingga mereka tumbuh di dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah pertolongan-Mu atas anak-anak kami, bahkan atas guru-guru semuanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama kita mengucapkan doa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan dalam rangka perjamuan kudus sedunia yang terdapat dalam Markus 9 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-37. Markus 9 ayat 30 hingga ayat yang ke-37 dengan judul perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertekarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku.
tetapi Dia yang mengutus aku.